Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang platform rumah pendidikan yang baru disosialisasikan kemarin tanggal 14 Januari tahun 2025. Kita bahas dulu desain platform rumah pendidikan ya. Rumah pendidikan ini sebenarnya adalah platform satu pintu. Ini konsep dasarnya. Platform satu pintu untuk menggabungkan semua platform pendidikan. Kita akan punya banyak ya platform atau aplikasi lah gitu ya. Aplikasi pendidikan seperti Dapodik, seperti lagi PMM, seperti lagi Siplah, apalagi rumah belajar. Nah, ini semua akan disatukan menjadi satu platform, sehingga nanti untuk masuk ke banyak aplikasi-aplikasi pendidikan itu kita tidak ribet, cukup masuk ke rumah pendidikan. Nanti di dalam rumah pendidikan ini ada menu-menu lagi atau yang disebut dengan ruang ya. Ada ruang GTK ya, ada ruang murid, ada ruang pemerintah, ada ruang mitra, ada ruang publik, ruang orang tua, ruang bahasa dan lain sebagainya. Saat ini ada 8 ruang ya. 8 ruang ini tergabung menjadi satu rumah yang disebut dengan rumah pendidikan. Perlu diketahui bahwa kemarin tanggal 14 Januari tahun 2025 itu baru sosialisasi, jadi belum peluncuran ya. Jadi URL-nya juga belum dipublikasi. Kemudian aplikasinya dalam bentuk apps ya, baik di Android maupun di Apple itu juga belum dirilis ya. Jadi kemarin baru sosialisasi, kita hanya diperkenalkan fitur-fiturnya atau ruang-ruangnya yang tergabung dalam platform rumah pendidikan. Jadi sampai saat ini belum rilis ya. Bagaimana cara aksesnya, bagaimana cara mengunduh di Play Store atau App Store atau di iStore ya, itu belum ada. Nanti tanggal 21 Januari baru rilis, itu pun masih versi beta. Oke, kita bahas sekarang 8 ruang itu seperti apa. Yang pertama adalah ruang GTK. Nah, ruang GTK ini sebagai transformasi dari PMM. Jadi kemarin yang menghendaki PMM itu dihapus, jadi mohon maaf, PMM itu tidak dihapus tapi bertransformasi menjadi ruang GTK. Narasumber kemarin bilang bahwa tidak ada satupun fitur PMM yang hilang ya. Cuma nanti didata ulang, di klaster ulang menu-menunya. Jadi jangan khawatir, yang suka dengan PMM masih ada, cuma bertransformasi menjadi ruang GTK. Nah, di dalam ruang GTK nanti ini ada menu ya, peningkatan kompetensi dan sertifikasi guru ya. Jadi kemarin ketika tahun 2024 piloting 1 2 3 itu kan memakai PMM kan ya. Nanti tetap masuk di rumah pendidikan, masuk di ruang GTK, nanti di situ ada menu peningkatan kompetensi dan sertifikasi guru. Ada juga repositori bahan ajar ya. Nah, di sini ada repositori digital untuk modul ajar dan asesmen, jadi masih ada. Kemudian platform pengelolaan konten buatan pengguna, kemudian sistem pengelolaan kinerja. Jadi masuk di sini ya. Jadi kemarin pengelolaan kinerja itu masuk di PMM, ya tentu sekarang masuk di ruang GTK. Ruang GTK itu bagian dari rumah pendidikan. Oke, lanjut ruang murid. Nah, ruang murid ini adalah transformasi dari rumah belajar.
ya rumah belajar itu kan kemarin udah lama itu ya webnya tidak bisa diakses, sehingga duta rumah belajar itu berubah menjadi duta teknologi ya kan. Nah sekarang rumah belajar itu sekarang reborn, boleh dikatakan lahir kembali dengan bertransformasi menjadi ruang murid. Nanti di dalamnya ada sarana deep learning, evaluasi hasil pembelajaran murid, sarana komunikasi orang tua murid, sarana komunikasi antara murid, guru dan orang tua, dan bimbingan konseling ya. Kemudian selanjutnya ruang sekolah. Nah ini ruang sekolah, ini di dalamnya itu ada dapodik ya, ada ini data kualitas capaian pendidikan. Di dalam ini ada data dapodik, ada rapor pendidikan. Jadi rapor pendidikan juga melebur ke sini ya, masuk ke rumah pendidikan. Kemudian selanjutnya ada ruang bahasa. Nah ruang bahasa ini memang sudah ada sebelumnya ya, saya kurang tahu dulu namanya apa ya. Sekarang menjadi ruang bahasa. Ini ada kamus bahasa, alih bahasa, uji kemahiran, UKBI ya, uji kemahiran. Kemudian BIPA daring. Saya kurang tahu persis dulu karena tidak pernah mengakses tentang kebahasaan ya. Itu sekarang masuk di rumah pendidikan. Berikutnya ruang pemerintah. Nah ruang pemerintah ini nanti akan disediakan sistem PPDB. Kemudian ada juga sini rapor pendidikan untuk daerah ya. Kemarin rapor pendidikan itu ada yang bisa diakses oleh sekolah, ada yang bisa diakses untuk daerah. Nah di sini nanti masa di sini rapor pendidikan daerah. Selanjutnya adalah mitra ruang. Mitra ruang ini berarti untuk yang di luar Kemdikdasmen ya. Itu nanti ada menu kolaborasi pendidikan berkelanjutan, ada relawan pendidikan, nah ada rumah belajar yang non formal ya dan sebagainya. Kemudian ada ruang publik. Ruang publik ini ada program beasiswa dan bantuan pendidikan, pustaka digital, sistem informasi kurikulum dan mata pelajaran. Yang terakhir ada juga ruang orang tua. Di dalamnya ada layanan informasi pendidikan anak, kemudian dukungan belajar murid di rumah, umpan balik orang tua, dan akses bantuan biaya pendidikan dan beasiswa. Nah, inilah 8 ruang yang berada di rumah belajar. Jadi, ibaratnya platform ini seperti rumah, memang seperti rumah. Yang namanya rumah itu di dalamnya ada kamar atau ada ruang. Nah, ruang-ruang ini merupakan penggabungan dari semua aplikasi yang selama ini tercecer, disatukan, dirapikan jadi satu. Kemarin narasumber juga bilang ada kemungkinan ruang-ruang ini akan bertambah. Ya, tapi yang penting intinya ini adalah untuk mengakses semua semua aplikasi-aplikasi itu cukup melalui satu pintu, satu platform, melalui rumah pendidikan. Masuk ke rumah pendidikan nanti tinggal mencari ruang-ruang yang kita butuhkan. Demikian saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.